Oke, ada sebuah cetak biru baru nih yang bakal mengubah wajah pendidikan di Indonesia. Sebuah peraturan yang benar-benar penting yang mendefinisikan ulang standar untuk, dan ini kuncinya, semua orang yang bekerja di sekolah, mulai dari guru sampai staf administrasi. Kita akan bedah bareng-bareng Permendikdasmen Nomor 21 tahun 2025. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh, saya mau ajak Anda mikir sejenak. Coba jawab pertanyaan ini. Siapa sih yang sebetulnya membentuk pendidikan seorang murid? Jawabannya mungkin kelihatan gampang, tapi ayo kita lihat sedikit lebih luas. Karena faktanya, ekosistem di sebuah sekolah itu jauh lebih rumit dari yang kita kira. Tentu guru itu ada di garda terdepan, tapi ada banyak banget peran lain yang kerja di belakang layar, yang memastikan semuanya berjalan lancar. Nah, inilah jantung dari peraturan baru ini. Untuk pertama kalinya ada satu standar tunggal yang mengikat setiap individu di lingkungan sekolah. Artinya apa buat mereka? Dan yang lebih penting, buat para siswa. Yuk kita bongkar sama-sama. Oke, jadi apa yang bikin peraturan ini fundamental banget? Permendikdasmen Nomor 21 tahun 2025 ini bukan sekedar pembaruan kecil-kecilan loh. Ini adalah sebuah perombakan besar-besaran terhadap standar profesi di dunia pendidikan kita. Poin kuncinya tuh ini, peraturan baru ini menyederhanakan segalanya. Kalau dulu ada belasan peraturan terpisah untuk kepala sekolah, guru, pustakawan, dan lain-lain, sekarang semuanya dilebur jadi satu. Satu payung hukum yang jelas dan terpadu. Nah, yang menarik dari peraturan ini adalah cara penyederhanaannya. Semua orang yang bekerja di sekolah sekarang dikelompokkan cuma ke dalam dua kategori utama. Simpel kan? Mari kita lihat apa saja dua pilar ini. Jadi, pembagiannya sederhana tapi dampaknya besar. Di satu sisi ada pendidik. Ya, ini mereka yang berinteraksi langsung sama siswa. Guru, konselor, tutor. Di sisi lain, ada tenaga kependidikan selain pendidik. Nah, mereka ini adalah tulang punggung sekolah. Dari kepala sekolah sampai staf administrasi, mereka yang memastikan operasional sekolah berjalan. Kenapa pemisahan ini penting? Karena fokusnya jadi jelas. Pendidik bisa fokus penuh ke pengajaran, sementara tim mendukung memastikan mesin sekolahnya berjalan tanpa gangguan. Oke, kita dalami dulu pilar yang pertama, yaitu pendidik. Peraturan ini nggak cuma ngasih label, tapi juga merinci dengan sangat jelas apa sih yang diharapkan dari seorang pendidik di zaman sekarang. Menurut pasal 5, ada dua syarat mutlak. Pertama, kualifikasi. Ini ngomongin soal ijazah, sertifikat formal yang mereka punya. Kedua, dan ini yang penting banget, adalah kompetensi. Ini bukan soal gelar, tapi soal kemampuan praktis yang harus mereka kuasai. Jadi ini soal apa yang beneran bisa mereka lakukan. Kompetensi yang pertama adalah pedagogik alias seni mengajar. Ini bukan lagi soal guru ceramah dan murid mencatat ya, tapi tentang gimana merancang pengalaman belajar yang fokusnya ke siswa, relevan dengan dunia mereka, dan pastinya melek teknologi. Selanjutnya, kompetensi kepribadian. Nah, seorang pendidik itu harus jadi teladan. Ini bukan cuma soal ngajarin pelajaran, tapi juga soal integritas, akhlak yang baik, dan jadi contoh nyata buat murid-muridnya. Terus, ada kompetensi sosial. Pendidik itu kan nggak kerja sendirian. Mereka harus bisa berkolaborasi dengan semua pihak, siswa, orang tua, sesama guru, bahkan masyarakat untuk membangun ekosistem belajar yang kuat. Dan yang terakhir, sudah pasti, kompetensi profesional. Ini soal penguasaan materi. Ya iyalah, guru fisika harus paham banget fisika. Tapi lebih dari itu, mereka harus bisa menyajikan materi itu secara mendalam dan menghubungkannya dengan konteks kehidupan nyata siswa. Oke, sekarang kita geser ke pilar kedua, tenaga kependidikan selain pendidik. Mereka ini mungkin nggak berdiri di depan kelas, tapi jangan salah, tanpa mereka sekolah bisa lumpuh. Merekalah sistem pendukung yang vital. Menurut pasal 13, mereka juga punya standar kompetensi sendiri. Ada 3, kepribadian, sosial, dan profesional. Perhatiin deh, nggak ada kompetensi pedagogik di sini. Kenapa? Ya karena fokus mereka memang beda. Kompetensi profesional mereka itu diaplikasikan ke peran yang berbeda. Kutipan dari pasal 10 ini ngejelasinnya pas banget. Kompetensi profesional mereka itu ya soal administrasi, manajemen, dan pelayanan teknis. Intinya, tugas mereka adalah memastikan semua roda gigi sekolah berputar dengan mulus, supaya para pendidik bisa fokus 100% untuk mengajar. Oke, standarnya kita udah paham. Tapi pertanyaannya, gimana caranya semua ini dijalankan di lapangan? Ayo kita lihat bagaimana peraturan ini diimplementasikan. Coba perhatikan angka ini, 12. Peraturan baru ini mencabut dan menggantikan, bukan 1 atau 2, tapi 12 peraturan menteri yang ada sebelumnya. Ini bukan sekedar perubahan, ini adalah konsolidasi besar-besaran untuk bikin sistem yang jauh lebih ringkas dan efisien.
Tentu saja, perubahan segede ini tidak terjadi dalam semalam. Pasal 20 itu mengatur adanya masa transisi. Contohnya, beberapa pendidik nonformal yang mungkin belum memenuhi kualifikasi S1, mereka diberi waktu 10 tahun untuk menyesuaikan diri. Ini menunjukkan ada perencanaan yang matang di baliknya. Jadi, itulah dia cetak biru baru untuk semua tenaga kependidikan di Indonesia. Standarnya sudah ada, kategorinya jelas, kompetensinya terdefinisi. Ini semua meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar untuk ke depannya. Dengan standar yang sekarang begitu jelas, bagaimana cara kita mengukur dampaknya secara nyata terhadap kualitas belajar para siswa? Nah, itulah tantangan kita selanjutnya.